Halo Sobat Kuliner, pada kesempatan hari ini saya ingin mencoba membuat dalgona cappuccino dan dalgona coklatos, di mana saya masih tetap tanpa menggunakan mixer. Jadi di sini saya tidak menggunakan mixer sama sekali, namun sebagai gantinya saya akan mencoba menggunakan saringan kopi atau saringan teh. Mau tahu seperti apa? Tonton terus video ini sampai selesai. Bahan yang diperlukan adalah, yang pertama adalah gula halus. Gula halus saya kebetulan menggunakan merek Laris. Kemudian yang kedua saya menggunakan Torabika cappuccino. Kemudian yang ketiga saya menggunakan matcha coklatos, dan untuk toppingnya nanti saya menggunakan Oreo. Sedangkan untuk cairan susunya saya menggunakan Frisian Flag atau susu bendera yang full cream. Kemudian saya menggunakan air dingin atau air es, dan juga saya menggunakan ini. Nantinya saya menggunakan pengaduk dari saringan teh atau saringan kopi. Oke, langsung saja kita mulai. Saya siapkan dulu wadahnya. Wadahnya ini saya menggunakan piring yang permukaannya agak tebal, jadi permukaannya atau dalam. Jadi nanti kalau kita mengaduk bisa sampai dasar. Oke, yang pertama yang harus saya siapkan adalah cappuccino. Cappuccino ini satu saset. Ini kemasan yang 25 gram. Jadi cappuccino kemasan 25 gram. Kemudian saya tambahkan gula. Gula ini cukup satu sendok saja. Gula 1 sendok saja. Kemudian yang ketiga saya menggunakan air es atau air dingin. Ini saya gunakan 2 sendok. Oke. Kemudian saya aduk perlahan. Oke, kita istirahatkan dulu. Kemudian kita akan mulai mengaduk dengan menggunakan saringan ini. Tapi supaya Sobat Kuliner bisa tahu berapa lama waktu yang kita butuhkan, saya akan menggunakan timer. Oke, untuk mulai mengaduk, ini akan saya mulai. Kita perlu tahu seberapa lama proses untuk membuat dalgona ini beneran berbentuk foam. Jadi hanya dengan menggunakan pengaduk seperti ini atau saringan teh atau saringan kopi seperti ini, kita bisa sama-sama lihat butuh berapa lama waktu untuk membuat sebuah dalgona. Oke, baru 37. Oke, kita stop dulu. Oke, kita coba cek selama 3 menit, dia masih seperti ini. Dia masih sangat mencair. Jadi Sobat Kuliner perlu perhatikan, rahasia dalam membuat sebuah dalgona, dia harus kental atau nggak boleh seperti ini. Kalau masih seperti ini, artinya masih gagal atau belum berhasil. Rahasianya ada di sini. Saya akan menggunakan SP. Ini SP ini adalah pengemulsi. Ini kebetulan mereknya merek kupu-kupu. Jadi ini fungsinya untuk mengemulsi atau untuk membuat cairannya lebih kental. Berapa banyak yang kita butuhkan? Nanti kita membutuhkan satu ujung sendok saja. Oke, langsung saja saya coba ya. Oke, saya menggunakan segini saja. Kalau untuk pengemulsi ini cuma sedikit, nggak sampai 1 sendok. Oke, langsung saja saya campurkan di sini. Oke, ini saya simpan dulu. Kemudian sebelum kita mengaduk, kita aktifkan kembali ini ya. Oke, tadi menit ketiga ya Sobat Kuliner semua, kita lanjutkan. Nah, kita aduk. Oke, sudah nampak perubahannya, dia sudah mulai mengental.
ini saya sudah bisa merasakan bahwasanya setelah diberi dengan pengemulsi atau SP, dia langsung mulai mengental. Nah, ini sudah mulai mengental. Kita aduk sampai menit ke-6. Jadi tadi tanpa menggunakan pengemulsi kita butuh waktu sekitar 3 menit dan belum ada hasil yang memuaskan. Tapi setelah ditambah dengan pengemulsi dia sudah mengental. Kita aduk selama 3 menit juga. Oke, sudah jam 5.36. Kita butuh 30 detik lagi. Oke, kita stop. Nah, bentuknya sudah seperti ini. Dia sudah kental. Dia tidak jatuh lagi. Nah, seperti ini. Ini bentuknya sudah kental, tidak jatuh lagi. Oke, saya pindah dulu. Ini akan saya pindahkan ke wadah yang sudah saya siapkan. Oke, saya simpan dulu di sini. Selanjutnya saya mau mencoba dalgona yang coklatos. Ini kemasan 24 gram. Ini dua kemasan 24 gram. Oke, langsung saja saya buka. Ini kita tuang semua. Kalau dihitung sekitar 2 sendok juga. Kemudian masih kita tambah dengan gula putih bubuk. Gula putih bubuknya saya buat setengah sendok saja. Oke, kemudian masih dengan air dingin 2 sendok. Oke, ini saya campur dulu. Kita campur dulu sampai dia beneran tercampur atau cairan sudah terbentuk cairan. Jadi antara cappuccino, antara choco matcha dengan gula itu sudah tercampur, sudah kurang lebih seperti ini. Baru nanti kita start untuk pengadukan. Kita mau lihat juga apakah hal yang sama juga berlaku pada dalgona cappuccino dan juga berlaku pada dalgona matcha. Artinya kita ingin tahu apakah nanti setelah 3 menit waktu kita pengadukan bisa terbentuk foam atau belum. Oke, kira-kira kita buat seperti ini dulu. Kemudian saya akan mulai mengaduk manual lagi dengan menggunakan saringan sambil kita cek waktunya. Kita start lagi penghitungannya. Kita ingin tahu berapa lama proses yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah dalgona. Kita coba dulu dengan 3 menit. Kita coba aduk 3 menit non-stop dan kita nanti akan lihat hasilnya seperti apa. Apakah dia mau mengental dan bisa terbentuk sebuah dalgona, atau mungkin kita harus masih menambahkan sebuah pengemulsi. Kita akan lihat setelah 3 menit. Jadi ini 3 menit non-stop ya sobat kuliner. Kita harus aduk dia selama 3 menit non-stop dan kita akan lihat hasilnya. Kurang 30 detik lagi, kita akan lihat hasilnya. Memang secara tekstur sudah mengeras atau sudah mengental, tapi kan kita lihat. Oke, kita stop dulu. Nah, sudah menunjukkan 3 menit dan 1 detik. Kita lihat hasilnya. Ternyata dia masih cair. Hasilnya masih seperti ini belum bisa disebut sebuah dalgona. Maka solusinya seperti yang tadi, kita harus menambahkan pengemulsi. Oke, langsung saja saya tambahkan pengemulsi. Takarannya sama seperti tadi, jadi saya menambahkan
kurang lebih segini atau seujung sendok. Oke, sambil kita hitung lagi waktunya. Tadi menit ketiga lebih 1 detik, kita lanjutkan lagi. Oke, saatnya kita mengaduk kembali. Dia sudah mulai mengental. Sambil yang di sini saya masukkan lagi. Oke, memang waktunya terbuang ya sobat kuliner, tapi nggak masalah, kita pengen hasil yang maksimal. Wah, ini sudah mengental lagi. Oke, sudah 6 menit, kita matikan. Nah, 6 menit lebih 2 detik, hasilnya seperti ini. Dia sudah mengental sobat kuliner, jadi sudah tidak jatuh lagi, hasilnya sudah mengental. Oke, langsung saja saya pindahkan. Oke, saya siapkan, saya pindahkan ke sini. Oke, sobat kuliner, saatnya kita melakukan penyajiannya. Saya sudah menyiapkan 2 gelas di sini. Oke, saya siapkan dulu es batunya. Oke, sebatunya saya siapkan. Oh ya, tadi ada yang perlu diingat, bahwasanya kita mau menambahkan dengan topping Oreo. Topping Oreo ini penyajiannya seperti ini. Oke, saya ambil satu Oreo. Seperti biasa, kita putar, kita hilangkan putihnya, tapi nggak usah dijilat ya sobat kuliner. Ini saya ambil yang hitamnya saja. Kalau untuk topping kita ambil yang hitamnya saja. Ini yang putihnya saya buang atau tidak kita pakai. Dan supaya halus, saya akan menggerusnya seperti ini. Oke, kira-kira seperti ini saja, nggak apa-apa. Nanti kita bakal saring lagi. Oke, untuk penyiapannya, karena tadi sudah saya siapkan 2 gelas, satu akan saya pakai untuk dalgona cappuccino dan yang satu akan saya gunakan untuk dalgona matcha. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita tuangkan susunya. Oke, kita tutup lagi. Oke, yang pertama saya akan menuangkan dalgona cappuccino-nya.